Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Mohon maaf, Mister Isan, ini book report hari ini saya belum belum sesuai dengan apa TU ya. Jadi kebetulan saya ini baru pertama kali ya, deg-degan juga, deg-degan juga. Kebetulan di rumah saya menemukan buku ini gitu ya. Kebetulan uh, sesuai dengan kalau itu sesuai dengan saya kayaknya gitu ya. Jadi saya tertarik untuk membaca buku ini gitu. Uh, nah di sini bukunya itu ini kotor hati gitu ya. Ini tentang buku ini yaitu kotor hati sumber segala masalah gitu ya. Narasumbernya dari Kiai Haji Abdul Hagim Nasyar, penulisnya Bashar Isya, penerbitnya Kolbun Salim gitu ya. Tahun terbitnya itu tahun 1997 gitu ya. Nah, tentang narasumber, Agim lahir di Bandung pada tanggal 29 Januari 1962. Adalah pemimpin pesantren Darut Tauhid ya. Beliau semuanya sudah pada tahu ya. Beliau sempat mengenyam pendidikan di PAAP Unpad, ahli administrasi, Fiksi ITB, teknik elektro, serta Unjani Fakultas Teknik. Ilmu pesantrenannya yang beliau dapat itu dari guru spiritualnya di Garut yaitu Kiai Haji Khair Apandi almarhum, pimpinan pesantren di Manonjaya Tasikmalaya. Jadi tidak nyantri gitu ya. Tidak nyantri dalam arti yang sebenarnya gitu. Nah, tentang penulis itu di sini penulis itu Bashar Isya, Isya ya, lahir di Karawang tanggal 14 November 1962. Beliau sebagai wirausaha dan penulis pendidikan beliau di SMA di Bandung dan di IKIP ya, jurusan sastra Indonesia. Kalau sekarang UPI ya, dan mempunyai bakat menulis dari sejak SMP dan aktif menulis di artikel bahasa Sunda, Sinar Pagi, itu Salam Amanah dan Hikmah sejak tahun 1992. Saya mencoba meresume ya, merangkum dari buku yang saya baca gitu ya. Dari sini, di sini kan mestinya Muslim itu berhati damai ya. Di Ajumar ayat 22 surat ke-39 yang artinya maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang membatu hatinya, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Nah, karena Islam itu diturunkan ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin ya, ia adalah senjata maha dahsyat yang seyogyanya dimiliki segenap manusia dalam tugasnya yang mengandung muatan kedamaian yang hakiki. Pemberi ketentraman, ketenangan batin, petunjuk jalan untuk keselamatan tidak hanya di dunia tetapi di akhirat kelak gitu ya. Jadi dengan kita diberi dari awal gitu ya, kita diberi agama Islam gitu ya, untuk meyakini agama Islam seharusnya kita damai ya gitu ya. Nah, seseorang yang benar-benar memahami Islam niscaya akan bisa membuktikan kemuliaan Islam itu cukup dengan jati dirinya sendiri gitu. Jadi dimulai dari diri kita sendiri gitu ya. Insya Allah mungkin kehidupan ini akan damai ya, akan berjalan dengan baik gitu ya. Tapi masalahnya kenapa kita banyak yang mengaku Islam tapi tetap sesat ya, bahkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri juga dari cengkraman masalah gitu sangat keteteran sehingga pergi ke dukun, diskotik atau bahkan terpuruk gitu. Padahal sudah lama hidup dalam Islam gitu, tetapi mengapa tidak menemukan jalan keluarnya dalam Islam? Ternyata mereka itu sekelompok manusia yang mengidap penyakit kotor hati. Nah, semuanya itu berawal dari hati ya. Ini juga saya membaca ini karena
biasanya gitu kalau saya berangkat kerja juga kalau hatinya udah suudzon gitu, udah apa, di sekolah teh kenapa gini, kenapa gitu gitu ya. Itu biasanya itu mah untuk diri saya sebenarnya. Eh udah udah malas gitu. Kerja juga udah males, udah nggak ikhlas gitu ya. Bahkan saya pernah pernah ke ini ya, ke Pak Budi itu. Saya apa menyampaikan, Pak kenapa ya di sekolah ini gini gitu ya, kenapa gitu, kenapa misal lihat atasan kita Pak Risdi misalnya, kenapa ya nggak senyum gitu ke saya gitu, itu kenapa ya Pak ya gitu ya. Oh ya Pak Budi waktu itu menjawab, ya Ibu kalau kerja itu harus niat karena Allah gitu ya. eh, apa jadi jangan melihat atasan harus memperhatikan ibu gitu ya, harus gimana gitu. Jadi ini sebetulnya buku ini eh, apa sebagai pengingat ya untuk saya sendiri gitu, soalnya saya sendiri seperti itu gitu ya, sering curhat gitu ke Pak Budi, ke Pak Agus gitu ya. Oh, kenapa gitu, kenapa gini gitu ya. Jadi mungkin memang harusnya hati kita tetap bersih gitu ya. Gitu. Jadi orang yang menderita kotor hati akan sulit menilai secara jujur apapun yang tampak di depannya gitu. Melihat orang sukses timbul iri dengki, kalbumu waspadalah selalu. Quran surat Ali Imran yang artinya Allah berbuat demikian untuk menguji apakah yang ada dalam dadamu, untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu gitu ya. Allah Maha mengetahui isi hati gitu ya. Jadi itu tergantung kita gitu ya. Kita yang Allah itu sebetulnya kan maha segalanya gitu ya. Maha baik gitu. Bahkan yang mengetahui seluruh jiwa raga kita gitu ya. Tapi itu Allah selalu ngasih cobaan gitu yang harus kita hadapi gitu dengan baik gitu ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang merasa senang dengan amal kebaikannya dan merasa sedih atau kecewa serta menyesal dengan perbuatan jeleknya, maka ia adalah seorang yang beriman. Alhamdulillah ya kalau kita masih menyesal gitu, masih kecewa gitu, merasa sedih dan minta maaf gitu ya. Insya Allah itu masih golongan seorang yang beriman gitu ya. Nah ini, bilakah hati berpenyakit gitu ya. Ingatlah bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jadi bila ia baik, akan baik pula seluruh tubuhnya. Jadi segumpal daging itu bernama hati gitu ya. Apabila datang sakit hati, kita mengenal Allah tapi belum mengenal kekuasaannya. Kita melakukan amal tapi kurang ikhlas. Selalu resah, gelisah, was-was gitu. Takut dan bingung gitu. Dalam sholat kadang juga semangat, kadang tidak gitu ya. Untuk kita kerja juga kadang lagi semangat gitu, kadang tidak gitu ya. Seperti itu. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih ini cukup penting juga gitu ya untuk untuk kinerja kita gitu. Yang ketiga, ada yang mati hati juga gitu. Contohnya itu seorang yang diberikan kedudukan atau kekuasaan yang tinggi, ya berlaku zalim gitu kepada yang berlaku lemah, menikmati kesenangan di atas penderitaan orang lain. Jadi dia tidak tidak menerima kesalahannya, dia tidak mau minta maaf gitu ya. Santai saja gitu ya. Kalau di SMA Alfa Centauri jauh lah ya. Seperti itu, insya Allah takwa cerdas kreatif ya, nggak jauh dari situ gitu ya. Nah bahayanya berkotor hati itu jadinya takabur. Takabur itu kan sumber kehinaan gitu ya. Jadi berburuk sangka gitu ya. Seperti di sini di Quran surat Al-Hujarat yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa.
Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik terhadapnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat gitu. Jadi kebayang ya memakan daging saudaranya sendiri yang udah mati gitu. Jijik banget gitu ya. Dosa besar sekali gitu ya. Dan ketiga, memupus rasa dengki. Memupus rasa dengki itu ada dua gitu. Ada yang diharamkan, yaitu merasa tidak senang ketika orang lain sukses, jadi ingin menjatuhkannya. Terus ada dengki yang diperbolehkan, misal orang lain sukses, bagaimana cara kita untuk mengikutinya gitu ya, menjadi motivasi gitu ya, itu ada jadi baik gitu ya. Nah, yang terakhir itu kotor hati itu salah satunya bisa dikurangi ya dengan silaturahmi gitu. Jadi kayak kita sekarang ya adanya Kopi Morning gitu ya, setiap 2 pekan sekali ya gitu ya. Jadi dengan adanya silaturahmi seperti ini kan kita jadi lebih dekat gitu. Jadi lebih tahu, lebih terbuka gitu ya. Jadi kita enggak berpikiran negatif gitu ya. Jadi silaturahmi adalah solusi menebar kasih sayang kepada sesama melalui silaturahmi ini dengan muhasabah diri, dengan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran gitu ya, dengan tafsir ya, artinya seperti apa gitu, membuka Quran gitu ya, kita jadi lebih terang gitu ya, jadi bisa mengurangi kotor hati itu. Jadi dengan mengingat-ingat selidiki aib-aib kejelekan yang melumuri diri sendiri gitu ya. Jadi sebelum ke orang lain menilai dulu diri kita apa sudah betul apa belum gitu. Jadi jangan menilai orang lain gitu ya. Dan yang kedua itu berjiwa besar. HR Ibnu Hajar ya. Hubungilah orang-orang yang telah memutuskan engkau dan berilah kebaikan kepada orang yang telah berbuat jahat kepadamu gitu. Dan yang ketiga berpikir positif. Quran surat Yunus yang artinya sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri gitu ya. Diri mereka sendiri gitu. Yang keempat itu mawas diri. HR Ahmad. Seseorang tidaklah memahami agama dengan sebenarnya sehingga ia membenci manusia karena Allah. Lalu ia memandangi dirinya dan lebih membenci dirinya gitu. Jadi betul ya, sebelum menilai orang lain gitu ya, apakah diri kita sudah betul gitu ya. Kadang-kadang saya pernah ya dulu sama Pak Budi juga. Saya memang mungkin judes ya. Kalau ada tamu itu mau ke Pak Budi, bisa mau ke kepala sekolah, oh iya tunggu gitu, mungkin saya juga kurang ramah gitu ya. Ketika itu saya ke KC ya, ke Kartika Chandra gitu ya, mau ketemu kepala sekolah gitu ya, dan judes banget perlakuannya, sampai saya akhirnya curhat ke Pak Budi ya, Pak kenapa ya judes? Ya makanya ibu itu kalau ada tamu harus berbuat baik juga, harus ramah gitu ya. jadi pembelajaran juga gitu ya, dengan sering curhatnya gitu ya. Jadi ilmu itu kan didapat dari ya kayak gini, rapat-rapat gitu ya, karena udah merasa dekat gitu ya dari teman gitu. Jadi saling ingatkan gitu ya, seperti itu. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua, Mr. Ihsan, terutama Mr. Ihsan ya, yang ada program book report itu. Mudah-mudahan saya jadi terbiasa gitu ya, terbiasa untuk menyampaikan di depan umum gitu ya. Bahkan kemarin juga saya mau wawancara akreditasi, aduh saya itu sampai nggak bisa tidur Mister, 3 hari 3 malam karena mau diwawancara itu, karena saya tidak terbiasa seperti ini gitu. Mudah-mudahan dengan adanya program ini gitu ya, bisa terbiasa gitu, bisa karena terbiasa kan biasa seperti itu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya.